Selanjutnya adalah untuk C2H4. C2H4 terdiri dari 2 atom C dan 4 atom H. Selanjutnya kita tuliskan konfigurasi elektron C dan H. Yang C konfigurasi elektronnya 2, 4. Artinya, satu atom C membutuhkan 4 elektron, dan dia juga akan berbagi 4 elektron. Atom H, seperti yang sudah dibahas pada H2O, dia butuh 1 elektron dan siap untuk berbagi 1 elektron untuk digunakan bersama atom lain. Karena jumlah atom C-nya ada 2, maka kita gambarkan struktur Lewis atom C-nya sebanyak 2. Atom H, jumlahnya ada 4, maka kita gambarkan 4 atom H. Atom C yang pertama memiliki kemungkinan berbagi elektron sebagai berikut. Pertama, dia berbagi kepada atom H. Yang kedua, dia berbagi kepada atom C yang satu lagi. Sama halnya dengan atom C yang ini, kemungkinan dia berbagi elektron juga ada 2. Berbagi elektron kepada atom H atau kepada atom C yang lain. Atom-atom H yang di sini, dia akan berbagi kepada atom C. Kenapa atom H ini tidak akan berbagi elektron dengan atom H yang lain? Jika satu atom H ini berbagi elektron dengan atom H yang lain, maka dia nanti langsung mencapai kestabilan. Kalau dia mencapai kestabilan, maka dia tidak perlu berikatan dengan atom-atom lain. Jadinya dia hanya berikatan dengan atom H saja. Sementara di sini yang diminta adalah senyawa C2H4. Maka tidak mungkin atom-atom H di dalam C2H4 saling berikatan. Kita tuliskan dulu jumlah atom H-nya ada 4. Sedangkan jumlah atom C-nya ada 2. Maka kita bagi rata. 4 atom H ini akan disebar kepada 2 atom C. Maka, 1 atom C akan mengikat 2 atom H, didapatkan dari 4 dibagi 2. Maka kita gambarkan nih, 1 atom C yang mengikat 2 atom H. Gambarnya akan seperti ini. 1 atom C berikatan dengan 2 atom H. Atom C yang lain juga sama, mengikat 2 atom H. Di sini, atom H-nya sudah stabil. Elektron valensinya 2, yang ini juga 2, yang ini juga sudah 2, yang ini juga 2. Sementara, kedua atom C ternyata belum stabil, karena elektron valensinya masih 6. Atom C yang kiri maupun yang kanan masih membutuhkan 2 elektron. Kalau dia butuh 2 elektron, maka dia juga harus siap berbagi 2 elektron yang dimilikinya untuk digunakan bersama-sama atom yang lain. Maka nantinya, 2 elektron ini akan berikatan dengan 2 elektron yang ini, sehingga akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 2, yang digambarkan seperti ini pada akhirnya. Jadi, ikatan yang terbentuk pada C2H4 ada 4 ikatan kovalen tunggal. 1, 2, 3, 4. Dan 1 ikatan kovalen rangkap 2, yaitu di antara atom C. Selanjutnya adalah ikatan yang terjadi pada N2. N2 terdiri dari 2 atom N. Dengan nomor atom 7, konfigurasi elektron N dapat kita tuliskan sebagai berikut, 2, 5. Maka, satu atom N akan membutuhkan 3 elektron. Kalau dia butuh 3 elektron, maka dia akan siap berbagi 3 elektron untuk digunakan bersama-sama. Karena pada N2 ini hanya terdiri dari 2 atom N, maka tentu saja kedua atom ini akan saling berbagi elektron, saling melengkapi untuk bisa mencapai kestabilan. Di awal kita sudah tahu bahwa dia membutuhkan 3 elektron supaya stabil, maka kedua atom N ini akan saling menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama-sama. Yang ini 1, 2, 3. Untuk atom N yang ini, 1, 2, 3.
Maka dapat digambarkan struktur Lewis-nya sebagai berikut. Di sini ada 6 elektron atau 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Maka digambarkan dengan 3 garis. Ikatan yang terbentuk pada N2 adalah satu ikatan kovalen rangkap 3. Dapat dilihat dari garis ini yang menunjukkan adanya 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Setelah kalian menyimak penjelasan proses pembentukan ikatan pada H2O, C2H4, dan N2, cobalah menyelesaikan latihan soal berikut. Kerjakan di buku tulis, dan apabila ada kesulitan dalam mengerjakan, silahkan sampaikan kepada guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.